Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi waktu dengan menuntut ilmu syar'i, dengan membaca kitab para ulama. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Di halaman yang ke-8, qala al-mu'allifu rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbing Anda untuk mentaatinya. Annal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah itu adalah millatu Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Apa itu ajarannya Nabi Ibrahim? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah saja, memurnikan seluruh ketaatan kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh sebab itulah Allah menyuruh seluruh manusia. Allah menciptakan mereka dengan tujuan yang sama, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan seluruh ketaatan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan hanya untuk dengan tujuan menyembahku saja. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Arti dari ya'buduni sama dengan kata yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Wa adamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Tauhid inilah yang menjadi perintah yang paling a'dham, perintah yang paling agung, perintah terbesar yang Allah perintahkan. Wa huwa ifradullahi bil ibadati. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa adamu ma naha anhu asyirku, dan larangan terbesar yang Allah larang adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah, beribadah kepada selain Allah di samping ia menyembah kepada Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah saja, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala berkata, pensyarah kitab ini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-hanifiyatu millatu Ibrahima wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahuddina. Wahiyya allati qala Allahu fiha li nabiyhi summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa. Al-hanifiyah itu adalah milah, agama, keyakinan, akidah yang dianut oleh Nabi kita Ibrahim, yaitu mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah saja, memurnikan seluruh ketaatan hanya untuknya. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman kepada nabinya yang mulia, kemudian kami berikan wahyu kepadamu Muhammad untuk apa? Anittabi, untuk mengikuti milah Ibrahim, mengikuti akidahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Fal hanifiyatu hiyal millatul lati fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuhu. Hanifiyah itu isinya adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan menjaga
keikhlasan tersebut, menjaga ya tauhid tersebut ya. Jadi beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menjaganya, mencintainya, membelanya ya, mempertahankannya. Wa tarkul isyraki bihi subhanahu, dan meninggalkan segala tandingan bagi Allah. Wal hanifu huwallazi aqbala 'ala Allah. Wal hanifu huwallazi aqbala 'ala Allah. Dan hanif itu adalah menghadapkan diri kepada Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Wa arada amma siwahu, dan berpaling, menjauhi, meninggalkan selain Allah. Wa akhlasallahu al-ibadata, memurnikan hanya untuk Allah saja segala ibadah. Ka Ibrahim wa atba'ihi wa hakadzal anbiya'i wa atba'ihim, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, demikian juga yang dipraktikkan oleh para nabi dan para pengikutnya, para followernya, para murid-muridnya. Qala wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh sebab itu Allah menyuruh seluruh manusia dan menciptakan mereka, tujuannya yaitu untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Fa amaruhum bitauhid wal ikhlas, menyuruh mereka untuk bertauhid dan beribadah dengan ikhlas. Wa khalaqahum liya'buduhu, menciptakan mereka tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar mereka menyembahnya, agar mereka beribadah kepada Allah saja. Wa amaruhum bi an ya'buduhu wahdahu fi salatihim wa saumihim wa du'aihim wa khaufihim wa rajaihim wa dzabhihim wa nadrihim wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Menyerahkan salatnya, puasanya, doanya, rasa takutnya, rasa berharapnya, sesembelihannya, nadarnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya hanya diserahkan kepada Allah saja, dan Allah memerintahkan manusia untuk melakukan itu semua ya. Kulluhu lillah, seluruh ibadahnya hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sendiri yang menetapkan di dalam kitabnya yang mulia, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan ya, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan dalam ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami meminta tolong. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Allah menyuruh kepada seluruh manusia, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadhihi al-ibadatu hiya allati khuliqa lahan nasu. Ya, dengan tujuan inilah manusia diciptakan, yaitu agar dia hidup, agar mereka hidup di dunia ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari purnama ke bulan purnama berikutnya, sampai ruh berpisah dengan raga. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Khuliqalaha as-saqalani wa hiya tauhidullah. Dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia, mereka diciptakan untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah ya. Wa ta'atu amririhi wa ijtinabu nawahihi, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan hanya tujuannya adalah untuk menyembahku saja, yakni yuwahiduni fil ibadah, yaitu mengesahkan di dalam ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa yahussuni wa yahussuni biha bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi ila ghairi dzalika minal ayati. Menghususkan hanya untuk Allah saja, mempraktikkan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang lainnya. Masih banyak ayat-ayat yang menyuruh
bangsa jin dan bangsa manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di halaman yang ke-9. Wa adabu ma amarallahu bihi at-tauhid, sehingga kesimpulannya kita diperintahkan oleh Allah, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu untuk mengikuti ajaran tauhid. Karena ini adalah perintah yang terbesar, mengesahkan Allah dalam ibadah, wa huwa ifradullahi bil ibadah wa taqsuduhu bil ibadati duna kulli min siwah. Meniatkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Wala ta'budu ma'ahu sonaman wala nabiyan wala malakan wala hajarun wala jinniyan wala ghairu dzalika. Tidak boleh di samping kita menyembah Allah, kita juga menyembah patung, menyembah nabi, malaikat, batu, jin dan sesembahan-sembahan yang lainnya. Kemudian kesimpulan berikutnya, milahnya Nabi Ibrahim yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Asyirku da'watu ghairi ma'ahu. Ya, syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah, di samping menyembah Allah. Di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan seandainya kalian berbuat syirik, niscaya amalan yang kalian kerjakan akan dihapus, akan dihilangkan pahalanya. Ya. Wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu. Sungguh jika engkau berbuat syirik, pasti dan pasti. Allah di sini menyebutkan dengan dua negasi, dua penegasan, lam taukid dan nun taukid. Layah batonna, benar-benar amaluka, amalanmu hapus. Ya. Jadi setiap kata itu maknanya memiliki arti tersendiri. Ya, Allah bisa saja mengatakan yah batu amaluka, tetapi Allah tegaskan dengan dua penegasan. Layah batonna, ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik ini adalah larangan terbesar. Wala takunanna, dan sungguh, lam taukid dan nun taukid, sungguh, ya, sungguh engkau Muhammad akan menjadi orang-orang yang rugi, tidak dapat pahala, rugi ibadahnya tidak diterima. Ya, sudah lelah, sudah menghabiskan tenaga, sudah capek belajar, kemudian karena perbuatan syirik, ya, akan dihapus apabila dia tidak bertobat. Wa fi sahihaini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ayyul dzambi a'dhamu. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah tandingan, menjadikan bagi Allah tandingan, mencari saingan di dalam menyembah Allah. Padahal Allah yang menciptakanmu, bukan tandingan yang menciptakanmu. Tandingan, sesembahan selain Allah tidak sanggup menciptakanmu. Qila summa ayu, kemudian ditanya lagi, terus apa dosa berikutnya? Qala an taqtula waladaka khasyatan an yat'ama ma'aka, yaitu membunuh anak karena takut anakmu ikut makan bersamamu. Takut tidak bisa memberi makan, padahal yang memberi makan bukan kita, bukan orang tuanya, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya itu hanya perantara saja. Ya. Dan Allah juga sanggup memberi makan tanpa orang tua. Allah Maha Kuasa. Ya. Kila summa ay, kemudian ditanya lagi, dosa apa lagi berikutnya? Qala antajniya bihalilati jarika, yaitu berzina dengan istri tetanggamu. Babayana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'dhamu dzunubi wa ashadduha wa ahqaruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar
dosa yang paling berbahaya. Kenapa disebut paling berbahaya? Karena pelakunya tidak bisa lepas dari bahaya neraka selama-lamanya. Tidak bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Wa fil hadisil akhari yaqulu sallallahu alaihi wasallam alla unabbiukum bi akbaril kabair. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, aku akan memberitahukan kepada kalian dosa-dosa besar. Qulna, bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Beliau menjawab, dosa terbesar di antaranya adalah, yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Al-hadisu muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Ya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa syirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi. Dan syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah di samping menyembah Allah. Tad'uhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahu lahu aw tandaru aw ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Ya. Ibadah itu banyak, ya, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji. Takut, berharap, menyembelih, bernadar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hada syirkul akbaru. Sawa'un kana al-mad'u nabiyan aw jiniyan aw syajaran aw hajaran aw ghairu dzalika. Ya, syirik akbar itu hakikatnya sama, ya, yang disembah itu seorang nabi, jin, pohon, batu atau yang lainnya. Ya, tidak ada bedanya, ya. Wa lihada qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Allah mengatakan, sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Fi syai'an nakirahu fi siyaqin nahi. Kata-kata syai'an ini kata yang menjadikan umum, bentuk larangan umum. Fata ummu kulla syai'in, mencakup segala sesembahan selain Allah. Wa qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali hanya untuk menyembah Allah saja dan memurnikan seluruh ketaatan hanya untuknya. Fa'adamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati wa adamu ma nahallahu anhu huwa asyirku billahi azza wa jalla. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan larangan terbesar yang Allah larang yaitu syirik. Kama taqaddama wa lihadza aksaru subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani minal amri bitauhidi wa nahi anisyirki. Dan telah berlalu penjelasannya banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk bertauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Ini adalah mukadimah yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-9 kita lanjutkan matan berikutnya. Fa idza qila laka mal usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka, al-aslul ula, landasan yang pertama. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabbi jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwahu wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila engkau ditanya apa itu al-usulu as-salasa, 3 pilar di dalam kehidupan, apa yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia, maka jawablah, mengenal seorang hamba wajib mengenal Tuhannya, mempelajari agamanya, mengenal nabinya. Kemudian landasan yang pertama, fa idza qila laka, yang berhubungan dengan ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang itu wajib mengenal Tuhannya.
Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya faqul, Tuhanku adalah Allah, dialah yang mengurusku, yang memelihara diriku dan memelihara seluruh alam dengan kenikmatannya. Dialah sesembahanku, tidak ada sembahan selainnya. Dalilnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala sanjungan hanya milik Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Hadhil al-usulu ats-tsalatsatu tajma'u ad-dina kullahu man rabbuka wa madinuka wa ma nabiyuka wa hiya allati yus'alul anhal abdu fi qabrihi. Inilah 3 pilar di dalam kehidupan, mengumpulkan agama secara komprehensif, secara lengkap. Ajaran agama yang pertama adalah siapa? Tuhanmu. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dan inilah yang akan ditanya oleh seseorang setelah ia melewati kehidupan dunia. Ia akan mendapatkan 3 pertanyaan ini, 3 pilar ini di dalam kuburnya. Fa idza sa'ala sa'ilun faqala man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabbi jami'al alamina bi ni'matihi. Apabila ditanya, yaitu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Maka orang yang bertauhid, orang yang meninggal di atas tauhid, ia akan menjawab dengan benar, Tuhanku adalah Allah, dialah yang mengaturku, yang mengurus seluruh makhluk dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah sesembahanku, tidak ada sembahan selainnya. Hada rabbul jami'i. Inilah Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Kama qala alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Wal alamuna jami'ul makhluqati kulluhum jami'ul makhluqati kullihim alamuna. Alam itu adalah seluruh makhluk, ya, karena dia bentuknya adalah majrur, dibaca alamina. Al jinnu wal insu wal bahaimu wal jibalu wal asjaru kulluha alamun, ya. Jadi alam itu bangsa jin, manusia, binatang, gunung, benda-benda mati yang lainnya, pepohonan, alam jagat raya, ya, kulluha alamun, semuanya adalah alam. Qala ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yughshi lailan nahara yatlubuhu hasitsan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah mengatakan di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah menetap di atas arsy, bersemayam di atas arsy, mempergilirkan malam dan siang dengan mengikutinya. Siang mengikuti malam, malam mengikuti siang, hasisan dengan cepat. Ya, karena pergantian siang dan malam itu akibat dari berputarnya bumi, berotasi bumi pada porosnya, sekitar 1600 km per jam. Ya. Wasyamsa, Allah juga menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Mereka berputar di dalam garis edarnya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan Allah lah yang memiliki hak menciptakan dan memerintah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara alam. Fa huwa rabbul jami'i lahul khalqu wa lahul amru wa huwa al-mustahiqu bi an yu'bada. Wa lihadza qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Allah adalah pemelihara seluruh alam, menciptakan dan memerintah adalah hak Allah. Sehingga Allah adalah zat yang paling hak untuk diibadahi. Wajar kalau Allah memerintahkan kepada makhluknya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian.
wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia itu harus memberikan pengakuan Allah adalah sesembahan, tidak ada sesembahan selain Allah. Ini saja yang mungkin kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.